Hari ini, siang ini, sekarang kita akan mendiskusikan buku Poros yang relatif masih baru ya, karena lebih bulan Februari kemarin. Judulnya Seni Berpikir Kritis gitu. Ini merupakan terjemahan dari risalah pendek Ibnu Sina tentang logika yang judulnya yaitu Mantiqul Masyriqiyyin. Kalau diterjemah secara literal itu logika orang-orang timur gitu. Lalu kami olah judulnya menjadi Seni Berpikir Kritis. Mengapa seni berpikir kritis gitu ya? Karena kalau kita flashback begitu ya, pada 2024 tahun kemarin, tepatnya di awal Desember, itu ada istilah breakout yang ditetapkan oleh kamus Oxford itu ya sebagai word of the year, jadi kata tahun ini gitu. Jadi breakout itu mulai meruak sejak tahun 2023 sampai 2024. Breakout itu apa? Secara literal itu dapat diartikan sebagai semacam pembusukan otak ya. Itu terjadi ketika kita terlalu banyak mengkonsumsi konten-konten media sosial ya, konten-konten yang secara volume itu pendek, yang singkat-singkat begitu, reels, video TikTok seperti itu. Nah, ternyata itu mendisrupsi fungsi otak kita. Nah, dan ini bertepatan dengan beberapa hari yang lalu di media sosial X ya, itu kampus MIT di Amerika sana itu merilis hasil riset yang menunjukkan bahwasanya 84% pengguna ChatGPT itu mengalami fungsi penurunan otak gitu. Jadi mereka melakukan riset pada siswa-siswa sekolah yang elementari gitu ya, dan juga yang middle school gitu. Mereka melakukan riset bahwasanya anak-anak yang menulis esai menggunakan bantuan ChatGPT itu tidak ingat apa yang barusan mereka tulis, karena ya yang berpikir adalah AI, bukan mereka sendiri begitu. Nah, untuk itu ternyata kita punya jawabannya ternyata sudah disediakan oleh para ulama ya dari zaman yang sangat lama, ulama klasik. Maka itu pula yang menjadi spirit dari Pros Pustaka ya, bahwasanya banyak sekali persoalan yang kita temui hari ini ternyata jawabannya sudah tersedia sejak ratusan tahun lalu, sejak ribuan tahun lalu, melalui kitab-kitab Uruf, melalui kitab-kitab klasik gitu. Makanya terkadang untuk mendapatkan jawaban ya, kita perlu terlebih dahulu melihat dari roots-nya, melihat dari akarnya. Dan itu pula yang akan kita diskusikan pada hari ini. Di tengah era akal imitasi maupun logika ala Ibnu Sina menjadi solusi. Dan tentu saja tidak sendirian saya hari ini. Saya sudah ditemani oleh pembicara yang luar biasa. Beliau banyak menulis buku tentang filsafat dan juga menjadi pembicara di berbagai forum nasional maupun internasional. Gus Dovir Zubri ya, beliau dari Malang, datang jauh-jauh ke Jakarta untuk membagikan ilmunya kepada kita semua. Untuk itu tanpa lama-lama mari kita sambut Gus Dovir Zubri untuk naik ke atas panggung. Tepuk tangan ya teman-teman. Baik, sebelum menyampaikan materi ya, izinkan saya untuk membacakan sekilas biografi dari Gus Dovir. Beliau lahir di Malang pada 29 April tahun 1984 dan beliau malang melintang ya di kampus-kampus baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Beliau pernah menempuh pendidikan di STF Biarkarang dan juga melanjutkan pendidikan di University of Queensland, Australia.
di Malang beliau merintis pesantren luhur Baitul Hikmah yang fokus pada bidang-bidang filsafat, logika, dan juga tasawuf begitu. Nah, selain itu juga beliau mendirikan sekolah tinggi filsafat Al-Farabi di Malang juga yang concern tentu saja di bidang filsafat. Untuk itu, tanpa berlama-lama, saya akan mempersilahkan Gus Dovir untuk menyampaikan pemikirannya dengan mengacu dari buku ini, Seni Berpikir Kritis, tentang bagaimana ini Gus kita mengatasi krisis berpikir di era akal imitasi kita yang diukur dari mana-mana, ChatGPT, Midjourney dan sebagainya. Bahkan beberapa waktu lalu saya ketika mengunjungi laman Facebook, ada salah satu grup yang isinya itu belajar prompt AI. Jadi di situ mereka menghasilkan foto-foto yang sangat nyata, dan kalau orang sekilas melihat foto itu nggak seperti foto AI. Artinya ketika kita tidak punya bekal yang cukup untuk memfilter itu, kita bisa terjebak di situ, di ilusi itu, dan kita menganggap itu sebagai hal yang nyata. Mungkin efeknya belum begitu terlihat ya, tapi nanti mungkin di tahun-tahun politik, di masa-masa krisis begitu ya, itu akan dijadikan alat propaganda dan sebagainya. Nah, bagaimana kita seharusnya menghadapi krisis tersebut? Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2016 terbit buku Trump in a Post-Truth World, Trump dan Politik Pasca Kebenaran. Trump ketika terbit pertama itu membawa isu agama. Justru di negara-negara maju, gerakan populisme, gerakan yang mengatasnamakan rakyat itu berkembang besar. Tidak hanya di Amerika, misalnya di Jerman itu ada orang namanya Lutz Bachmann, di Perancis Le Pen, di Belanda Geert Wilders, kemudian Brazil waktu itu presidennya Jair Bolsonaro, baru-baru ini Bom Marcos. Jadi bahkan banyak di negara-negara maju isu agama ini banyak dikirim untuk mengantarkan kita ke posisi tertentu di dunia politik. Nah, kenapa ini terjadi dan sejak kapan? Ini kira-kira bisa kita lacak sejak era IoT, Internet of Things. Nah, ini revolusi keempat ini teman-teman. Revolusi pertama itu bercorak mesin, yang kedua listrik, yang ketiga itu revolusi sudah internet, sudah lama globalization. Nah, sekarang abad 21 era big data. Kita hidup di era itu, di mana setiap hari ada 16 juta big data, baik. Ini menggempur kita dengan informasi-informasi yang antah beragam, dan kita hidup di zaman itu, maka kita tidak tahu mana yang benar, mana yang dikamuflase sebagai kebenaran dan lain-lain. Dan kabar baiknya justru dengan ini, orang itu kalau mau pinter harus by design, bukan by accident. Orang itu kalau mau memiliki sikap kritis, yang anak-anak muda sekarang krisis berpikir jernih, kemudian kita sekarang krisis filsafat, krisis nalar yang jernih itu terjadi. Kenapa? Karena kita sedang berada di zaman yang kita sebut sebagai era tadi. Makanya Mas Bagis, kehadiran ini menjadi penting. Dan kita sekarang tidak tahu mana benar, mana salah, mana yang otentik, mana yang original. Kita tidak sungguh-sungguh tahu, karena kita berkumpul terus bermiliaran informasi semuanya hari. Akhirnya, Bagis tadi disebut Mas Bagis sudah membawa kita sekarang mengalami brain fog, membusukkan otak. Dalam hal ini pembusukan fungsi otak karena terlalu banyaknya konsumsi konten-konten dan hati dan mungkin itu. Mengapa begitu? Jadi di buku ini Ibnu Sina menawarkan setidaknya 3 fase berpikir, fase fase konsepsi, yang pertama, yang kedua observasi,
dan juga ketiga justifikasi. Nah, di tahap-tahap itu Ibnu Sina menawarkan hal-hal yang bisa membuat kita untuk lebih teliti, untuk lebih lebih mawas terhadap informasi-informasi yang kita terima. Nah, kalau kita relevansikan dengan sekarang ini, Gus, ini kan 3 fase ini itu kan menuntut kita untuk duduk sedikit lebih lama untuk memproses informasi itu melalui fase-fase yang kita harus sabar nih, dan tidak bisa cepat. Di sisi lain, segala informasi, hal-hal di sekeliling kita itu menuntut kita untuk cepat. Gitu. Nah, bagaimana kita menyeimbangkan 2 hal ini? Bagus. Mula-mula begini, Ibnu Sina ini dengan buku ini kan Mantiq Masyriqiyyin, ya, ada banyak sekali buku kita tentang mantiq, tapi ini yang menjadi pembeda. Ibnu Sina mengajak kita mengambil jeda. Sekarang begini, teman-teman sekalian, buku ini bisa dibaca karena ada spasi, betul ya? Kalau tidak ada spasi tidak bisa dibaca, entah itu Quran, kitab suci, apapun saja. Maka penting mengambil jeda, saya kira, di era yang cepat ini pun. Saya kira kalau umat Islam Allah memberikan puasa itu cara Tuhan itu memberi kita jeda untuk kita melakukan mengendalikan nilai, untuk memilih rasa kearifan, karena pada sesuatu yang serba cepat sekalipun tanpa jeda yang tidak bisa dibaca sama sekali. Oleh karena itu kita harus segera berdalam ya ke pameran buku, kita duduk jeda untuk belajar. Jangan punya kesibukan yang monoton. Mengambil jeda itu saya kira penting. Kenapa? Karena spasi tidak hanya memberi ruang, tapi dia memberi makna. Tidak hanya pada publik, tapi pada kehidupan kita. Nah, oleh karena itu tuntutan yang saya tidak punya televisi, saya tidak menggunakan media sosial, saya punya ya. Tapi saya tidak ketinggalan informasi. Justru jeda sekali yang banyak. Dan kabar baiknya, tadi bagus Rasulullah, kegagalan kita ini gagal dalam mengidentifikasi. Ini persoalan budaya atau persoalan agama, ini din atau dininya, agama atau keagamaan. Kita sering mengacaukan itu. Tapi misalnya riba, atau ini kan persoalan agama, bunga bank itu persoalan dininya, keagamaan. Tapi banyak yang menyerahkan ke agama. Maka penting fase kedua kita bisa paling ilham. Kita mengobservasi, meneliti, melakukan riset. Dan di Quran ayat-ayat seperti ini ada 854 ayat yang mengatakan kita melakukan riset atau penelitian. Saya kasih contoh di surat Ibrahim misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihamdihi jangan namanya selawanaha wa bisalqalam. Mengapa engkau tidak melakukan riset, observasi, studi kasus? Illalladzina pada oknum-oknum, ada 3 itu, intelektual, akademisi, kemudian politisi, birokrat, dan satu lagi agak berbahaya, ini kalangan bisnis atau kalangan modal. Mereka semua baru manipulasi nikmat Allah pada 3 sumber daya di Indonesia: alam, natural resources, sumber daya manusia, satu lagi sumber daya ideologi. Alhamdulillah, 3 urutan itu Allah pada rakyat Indonesia, darul bawah menuju negeri yang krisis. Maka itu pentingnya observasi sebelum kita pasti melakukan penilaian. Makanya ini penting untuk jeda, mengambil spasi. Jadi kalau ya sesekali Anda jangan di rumah terus, harus ngopi, ya kan, harus keluar, ya menikmati udara segar dan seterusnya. Dan jeda ini tidak hanya memberi ruang pada buku, tapi juga memberi makna. Ya, menarik sekali ya. Kita memberi jeda karena segala hal yang kita hadapi di medsos, yang kita scroll, yang kita tonton di medsos itu secara tidak sadar menuntut kita untuk tergesa-gesa. Dan Ibnu Sina mengajak kita untuk kata-kata, untuk pelan-pelan, untuk memberi rehat sejenak pada pikiran kita, kepada batin kita, untuk mencerna hal-hal yang sebetulnya esensial untuk kita. Tadi Gus Dovir menyebut tentang originalitas. Di tengah era EKI ini, Gus, apa artinya menjadi manusia yang original? Ketika semuanya itu merupakan
tempaan mesin merupakan sesuatu yang bercampur baurnya. Apa ini? Baik, perjalanan paling berat dan paling sulit itu perjalanan dari manusia. Makanya bahasa Inggrisnya manusia human being, terus menjadi manusia atau humanize. Tapi sulit besar, humanize human, memanusiakan manusia. Nah, original ini penting ya, dari asolah otentisitas untuk kita menjadi manusia. Teman-teman sekalian, ditandai dengan berpikir dalam lanskap hipomantik, dalam psikologi logika, manusia itu disebut hayawan nautik. Hayawan itu kan binatang, makan, minum, tidur, kawin itu binatang semua. Pembedanya adalah nautik. Maka berpikir ini membedakan kita dengan binatang. Kalau tidak berpikir sama sekali kita binatang. Dan yang otentik dari manusia kalau dia menalar. Ini mohon maaf ya, bahasa Indonesia tidak memiliki, atau maaf adalah bahasa Indonesia belum memiliki istilah kegiatan otak belum ada. Berpikir itu bahasa Arab, merenung bahasa Sanskerta, menalar itu sama, maaf bahasa Arab. Kemudian ingat itu bahasa Bugis, maka ingat. Nah ada bahasa kita, bahasa Indonesia masih muda sekali. Bahasa Indonesia ini belum 100 tahun. Kongres Pemuda 28 Oktober 1928. Maka kita belum punya istilah untuk menyampaikan kegiatan otak kita. Ya Pak, ini ada hubungannya yang menandakan bahwa kita bangsa yang harus mikir atau yang seterusnya. Tetapi penting dicatat bahwa kalau kita tidak berpikir, kita menjadi binatang. Dan itu artinya peradaban berakhir. Selesai. Hayawan nautik itu yang membedakan kita dengan binatang lainnya, binatiknya itu. Nah, tapi Gus, ngomong-ngomong soal nautik berpikir, kadang orang yang bisa berpikir dalam tanda kutip atau bisa menggunakan akalnya secara optimal begitu ya, itu masih terjebak dalam kesalahan bersikap, kesalahan yang empatik begitu Gus. Nah, bagaimana logika ala Drusina yang ditawarkan dalam buku ini itu bisa menuntun kita tidak hanya benar secara pikiran, tapi juga benar secara batin. Nah, bagus. Banyak saudara sekalian banyak yang menganggap belajar filsafat itu kafir, sesat, syirik gitu ya. Apa yang membedakan itu begini? Saya bandingkan dulu filsafat Barat dengan filsafat Islam. Saya belajar dengan cara Barat. Jadi filsafat Barat ini dimulai dari Yunani kuno dan klasik. Semua sampai abad pertengahan William Ockham itu masalah filsafat hanya satu, masalah tentang ada ontologi. Baru nanti setelah Renatus Cartesius di Medeka, filsafat itu bergeser dari ontologi ke epistemologi. Kenapa? Kata mereka begini, buku ini ada. Saya ambil, saya subjek yang berpikir, buku ini makhluk, objek yang saya pikirkan. Tapi apakah kalau saya katakan buku ini ada di kepala saya sebagai benda materi? Materi thing? Tidak, buku ini ada di kepala saya sebagai benda konseptual. Maka hubungan saya dengan objek disebut hubungan bridged by, mediated by, kita berinteraksi. Kalau gitu kata Renatus Cartesius atau Medeka, ganti saja. Yang kita pikirkan bukan benda, tapi otak kita yang memikirkan benda. Maka ada benda-benda terkenal, anak afkar dan anak wujud. Aku berpikir maka aku ada. I think, therefore I be. Sekarang dipelesetkan menjadi I think, therefore I be. Itu di majalah Filosofi Now, terbitan Southeastern University di London itu. Bulan kemarin Mas. Nah kemudian setelah itu nanti perjalanan filsafat ini naik lagi dari transendensi dan seterusnya ya. Kenapa? Logika Barat itu begini. Logika ini bagaimana cara kerjanya? Premis mayor, muqaddimah sughra, muqaddimah sughra dan natijah. Jadi premis mayor, terminus medius, premis minor, konklusi. Misalnya hari ini adalah hari Minggu, premis mayor. Setiap minggu hujan. Kesimpulannya hari ini hujan. Di luar hujan kan?
Tidak, bukan berarti ada perbedaan dasar antara logika dengan metafisika. Berbeda. Makanya filsafat Ibusina teman-teman sekalian berangkat dari filsafat wujud. Dan itu berangkat dari la ilaha illallah. Baik. Dalam bagi para fuqaha, para juris ini pendapat dasar sebenarnya ya. Mohon maaf agak ilmiah ya. Tapi di hadapan wanita kita tidak berilmiah. Santai saja. Karena filsuf, para ilmuwan, intelektual, hampir semua laki-laki mereka ingin mengubah dunia, betul ya? Tapi wanita ingin mengubah lelaki. Nah, mana lebih filsuf? Justru wanita lebih filsuf. Tapi ini rahasia. Baik, bagi para fuqaha, bagi para juris, la ilaha illallah, la ilaha kan nafi, negasi, illallah isbat, afirmasi. La ilaha maknanya la ma'budah, tidak ada batas di sembah illallah. Bagi para mutakallimin, para teolog, la ilaha maknanya la mawjudah, tidak ada yang eksis illallah. Bagi para mutasawwifin, para sufi, la ilaha maknanya la mahbubah, tidak ada yang pantas dicintai, tidak ada yang layak menjadi muara dari seluruh cinta illallah. Tapi bagi para filsuf, la ilaha maknanya la maqbulah, tidak ada yang lebih rasional illallah. Tidak ada. Filsafat wujud itu sedikit ya, dan ngerti filsafat wujudnya sebelum Anda memilih buku ini. Yang saya sampaikan tidak penting, Oke, jadi begini teman-teman. Buku ini ada, jawab ada. Kalau buku ini saya bakar, ada atau tidak ada? Ada, dia hanya berubah bentuk. Kalau saya buang ke planet Mars, ada atau tidak? Ada, dia hanya berubah bentuk. Kalau ada saja tidak bisa kita hilangkan, apalagi dia saja yang maha ada. Oke, rasional. Siapa yang menuduh filsafat itu kafir? Karena yang belajar filsafat kafir merusak kita karena dia belum membaca buku-buku Ibnu Sina atau para filsuf Muslim. Saya kira itu masalah. Terima kasih. Jadi mengenai saya ingin lebih lanjut terkait moral berarti itu. Jadi bagaimana filsafat atau logika Ibnu Sina ini bisa menuntun kita untuk menjadi seseorang yang lebih beradab, yang lebih empatik terhadap sesama dan juga terhadap alam. Tentu saja, karena banyak sekarang orang-orang yang dia ini cerdas, yang dia intelektual, tapi tidak peduli dengan yang ada di sekitarnya, baik itu manusia maupun juga alam. Baik, ini perbedaan cara berpikir barat dan timur. Ini kan logika timur ini, maksud gini. Logika barat itu menganggap dunia bagian dari kita. Manusia itu subjek. Maka filsafatnya bercorak antroposentris, bercorak berpusat ke manusia. Saya subjek, alam adalah objek. Maka dia bercorak eksploitatif, mengeksploitasi alam dan alam. Tapi di filsafat timur, di logika timur tidak. Kita ini bagian dari alam. Saya tidak memiliki dunia, dunia yang memiliki saya. Suatu ketika kalau saya mati, dunia meminta saya kembali. Kalau saya bagian dari dunia, dan bagian dari alam, saya adalah buana alit mikrokosmos dan alam adalah jagat raya ini adalah makrokosmos buana raya. Maka saya sebagai bagian dari alam saya menyesuaikan dengan hukum alam, mengikuti ritme alam, selaras dengan alam. Nanti ini dibahas secara lengkap di filsafat timur ya. Makanya cara berpikir timur ini lebih baik menjadi lebih layak disebut filsafat dan dalam satu tarikan nafas menjadi philosophy of living, filsafat kita sehari-hari. Sementara di barat bercorak eksploitatif. Ini alam ini saya punya, makanya ditambah, dirusak, dieksploitasi ya kan? Karena alam itu punya saya. Nah ini itu perbedaan elementer ya. Mengapa cara berpikir timur itu berbeda dengan perspektif barat? Saya tidak demikian. Kita balik lagi ke AI ini terus akan imitasi dan juga yang AI secara umum. Jadi seharusnya kita sebagai Gen Z, terutama para anak muda dan juga milenial, sebaiknya kita bersikap seperti apa terhadap AI ini? Kita kan itu kan bukan sesuatu yang bisa kita tolak. Jadi bagaimana seharusnya kita menyikapi itu? Kita tetap menggunakan perspektif Indonesia. Yang pertama adalah psikolog. Kita mengidentifikasi. Jadi sebenarnya ini produk sains, produk kebudayaan, iya produk agama, atau iya sebenarnya hanya apa ya?
hanya perkembangan ilmu pengetahuan saja. Sama dengan gini, misalnya hari ini kita anggap sebagai pisau. Kalau ada anak usia 3 tahun yang pegang pisau, pisau itu haram betulnya, gaji misalnya. Tapi bagi ibu rumah tangga, pisau itu wajib. Bagi juru masak atau gergaji itu bagi seorang tukang itu wajib. Nah, baru nanti di sini pentingnya karena fase dilogika secara penting tidak hanya di sini. Yang pertama hudud wa ta'rifat, identifikasi. Baru setelah itu taksiman, klasifikasi. Baru nanti tahlilah, analisis. Tahlilah itu menganalisis. Kegagalan kita mengidentifikasi menyebabkan kita kegagalan kita mengklasifikasi. Dan kegagalan kita mengklasifikasi menyebabkan kegagalan kita menganalisis sehingga salah dalam mengambil kesimpulan. Maka sekali lagi penting memiliki data tadi. Jadi tidak dulu langsung langsung share. Kita perlu mengambil jeda untuk berpikir sejenak. Dan kabar baiknya nih teman-teman ya. Orang menganggap yang mengatakan filsafat haram, justru orang kalau tidak pikir itu auto neraka. Mau ayatnya. Ini ayat sering kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'id. Wa qalu penduduk neraka itu menyesal. Law kunna nasma', seandainya kami dulu menyimak mendengar musyawarah buku seni berpikir kritis aw na'qil atau kami menara, ma kunna fi ashabis sa'id, kami tidak akan masuk neraka. Jadi betapa syaratnya agama itu ada. Salah satu puasa haji amalan jual beli apapun saja adalah mendayagunakan intelektualitas. Tapi kenapa demikian kok dibatasi, kok dilarang, kok diharam-haramkan? Padahal semua bahasa kata berpikir di Quran itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu hal dan mustaqbal, progresif dan future. Berpikir itu harus menjawab tentang hari ini dan itu menjawab tentang masalah persoalan-persoalan di masa yang akan datang. Saya tidak dituliskan dari sini. Baik, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu teman-teman. Jadi kita masih punya waktu sekitar 20 menit. Jadi nanti akan saya persilakan teman-teman untuk bertanya. Dan saya sudah menyiapkan 2 eksemplar buku untuk 2 penanya terbaik nanti ya. Tapi sebelum saya lempar ke teman-teman ya, saya ingin tanya terakhir, Gus Taufik. Ini semacam pertanyaan pengandaian ya, what if gitu. Bagaimana seandainya Ibnu Sina hidup di era sekarang? Dari 3 hal ini, AI, media sosial, atau cara berpikir manusia modern itu sendiri, mana yang akan beliau kritik? Oke, manusia adalah ibnu waqtih, manusia adalah anak zamannya. Itu catatan pertama. Seandainya Bung Karno hidup zaman sekarang, fix 100% beliau konten kreator, kontainer, tukang bikin konten, YouTuber. Nah, karena itu seandainya bisa di zaman sekarang, pasti beliau akan melaksanakan sebagai di sini ya, 2 hal suram-suramnya yang akan dikampanyekan dari concern atau kampanye beliau. Yang pertama, berpikir kritis. Nah, yang kedua, karena kita adalah filsuf pesanan, kita dipesan oleh kehidupan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Saya kira Ibnu Sina akan hidup dengan cara kita hari ini, adaptif, terbuka pada teknologi dan lain-lain. Sebab filsafat ini bukan produk Islam, ia adalah adaptasi dari banyak sekali kebudayaan. Dari sejarah Islam itu kosmopolit, terbuka, inklusif, mengapresiasi pengetahuan. Islam tidak hanya agama tapi juga pengetahuan, peradaban. Karena itu seandainya beliau hidup di era kita hari ini, ya saya kira beliau akan terlibat dalam persoalan-persoalan kehidupan manusiaan, masyarakat, ekonomi, politik, dan kabar baiknya ya, kabar baiknya semua filsuf Islam, filsuf Muslim itu dekat dengan kekuasaan. Baik, filsafat ini kan berpikir kritis, berpikir jernih, identik dengan bersih-bersih ya kan. Menurut Anda bersih-bersih yang efektif di mana? Adalah di tempat-tempat kotor. Dan tempat kotor itu politik. Terima kasih. Jadi sekalipun berada di lingkaran kekuasaan gitu, harusnya seorang filsuf atau seorang cendekiawan harus lebih kritis terhadap kekuasaan itu sendiri. Betul. Husain bin Mansur al-Hallaj kenapa dihukum mati? Karena menyebarkan ajaran anak hak, saya lah yang benar. Dia punya volume.
politik hak punya tuh dengan betul ya? Tidak, itu kampanye oposisi yang betul Akalas meninggal karena dihukum mati karena memiliki semua data korupsinya negara, data korupsinya Bagi bilang. Nah, karena dihukum mati. Tapi yang bagaimana sampai di kita apa? Kalau Akalas mengajarkan al-haq, mengajarkan manunggaling kaulo wifi, ya kan? Manunggaling kaulo gusti, ya kan? Mengajarkan tuk wifi handayani, mengajarkan tidak. Nah itu dia. Jadi kita harus membaca sejarah atau fenomena atau lahir atau apapun saja dengan secara syumuri, secara holistik, secara komprehensif dari berbagai perspektif. Saya kira itu saya. Baik, terima kasih Bu Gofir. Sekarang kita akan beralih ke para peserta di sini yang sudah hadir. Saya akan mempersilakan 4 orang untuk bertanya. Saya akan mulai dari Bapak yang di sini. Silakan. Baik, bismillah. Yang pertama adalah bisakah pemikiran dari Ibnu Sina ini menjadi jembatan antara dunia filsafat Islam klasik dan kebutuhan praktis masyarakat Muslim hari ini, di mana masyarakat Muslim hari ini terbiasa algoritma, tinggi disinformasi dan kaos kebutuhan yang sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua, sejauh manakah logika kritis yang dibangun oleh Ibnu Sina ini dalam konteks sosial politik sosial yang praktis atau hanya sekedar teoritis di wacana saja di forum akademis seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Dengan Bapak siapa? Bapak Fajar. Kita ke penanya yang di belakang, mas-mas yang berpensi dan bermasker. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini sangat menarik diskusi ini dengan tema ibadah klarifikasi maupun logika definisinya dan solusi. Di Al-Quran kita banyak menemukan ayat 12 tentang ta'abbud, tafakur dengan tadabbur. Nah, pertanyaannya, bagaimana Al-Quran menuntut kita sebagai manusia untuk menggunakan ta'akkul, tafakur, tadabbur, dan sejauh mana pendekatan Ibnu Sina dalam konsep ini? Atas nama Mas siapa? Khairul Mukhtar. Siapa? Khairul Mukhtar. Khairul Mukhtar. Mukhtar. Oke. Siap. Kita beralih ke yang sini dulu ya. Yang di sini ada yang bertanya tadi? Silakan. Ada? Oh ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Erna dari Mahasiswa. Izin bertanya, ini salah satu subjek penelitian saya. Jadi disertasi saya salah satunya tentang berpikir kritis. Dan saya ingin menanyakan beberapa hal. Pertama, apakah ada dalam buku ini yang mendalam tentang berpikir kritis khususnya anak sekolah dasar? Karena disertasi saya tentang ini dan teori yang saya angkat dari filsafat mula sadra, bagaimana interaksi ataupun integrasi Islam dan sains untuk memecahkan berpikir kritis anak usia sekolah dasar, dan itu dikaitkan dengan bagaimana dia bisa berkomunikasi secara langsung. Pertama itu, yang kedua, apakah benar critical thinking atau berpikir kritis ini lebih rendah dari hard thinking? Karena yang saya baca di filsafat mula sadra, integrasi Islam dan sains ini melahirkan hard thinking atau hati yang berpikir, bukan pikiran ataupun otak yang berpikir. Yang ketiga, bagaimana berpikir kritis ini membedakan dengan taksonomi Bloom yang saya menjadikan dasar teori disertasi saya, dan apa bedanya dengan berpikir kritis dari emisi ini? Terima kasih. Maaf, atas nama siapa? Herma. Satu lagi. Ini dekat batas ini. Pada sebelumnya
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Samila dari Pesantren Al-Hikmah Depok. Baik, di sini tadi saya menyimak dari apa yang disampaikan oleh Jalan Gus bahwa kegagalan kita menganalisis ini kalau nggak balik ya Gus, mohon maaf. Kegagalan kita menganalisis menyebabkan kegagalan kita dalam mengklasifikasi atau terbentuk. Jadi yang pertama adalah hudud ta'rifat, identifikasi. Kalau gagal pada aspek pertama, hudud ta'rifat, akan gagal dalam taksimat, klasifikasi. Kalau gagal itu nanti gagal menganalisis. Kegagalan kita dalam klasifikasi atau mengidentifikasi menyebabkan kegagalan kita dalam menganalisis. Nah, di sini mungkin pertanyaan saya, bagaimana konsep Ibnu Sina ini yang dengan terjemahkan dalam buku Seni Berpikir Kritis ini bisa kita tanamkan atau bisa kita ajarkan dalam kepada anak-anak gitu. Sedangkan kan dalam buku ini kan tentunya bahasanya adalah bahasa-bahasa yang kita juga harus paham secara kata perkatanya gitu. Tidak disampaikan dengan bahasa yang mudah atau bahasa yang santai gitu. Mungkin terima kasih sebetulnya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk para penanya. Ini ada 4 orang yang bertanya, ini sangat variatif terus pertanyaannya. Dan tadi yang ketiga sama Pak sebutnya sama ya. Yang pertama tadi dari Pak Fajar, bagaimana filsafat Ibnu Sina atau konsep berpikir Ibnu Sina itu menjadi jembatan dengan kehidupan kita hari ini gitu ya, dan apakah konsep logika Ibnu Sina ini hanya berputar di wilayah teoretik atau juga bisa kita kaitkan dengan konteks sosiopolitik lain? Baik, terima kasih. Ini yang pertama dengan yang kedua ya. Baik, jadi ini filsafat. Misalnya begini, Tuhan saja. Tuhan hadir memperkenalkan diri kepada kita sebagai teks. Tuhan itu datang sebagai teks, entah di kitab suci, di hadis, dan atau di buku-buku agama-agama lain, misalnya di Rig Veda, atau Veda, Bhagavad Gita, Bhagavad Purana, Kalki Purana, di Veda, atau di semua yang diceritakan, Tuhan datang sebagai teks. Dan tidak satu pun teks ini lahir di ruang hampa. Ia ada seluruh konteksnya. Kalau Quran ada sebab nuzul, kalau hadis ada sebab urut, ada studi historisitas dan normativitas. Karena itu, nah cara kita membaca, ini membaca yang tertinggi kata seorang filsuf namanya Hasan Hanafi, itu al-qira'ah al-munjidah, membaca yang produktif. Kalau kita langsung membaca Quran tadi, membaca yang pertama qira'ah. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi itu yang pertama tidak ada objeknya, tidak ada feedback itu. Ya syarat membaca dua dibaca Tuhan. Orang kalau baca saja dia tertolong dan tasahhul literal. Kalau nyebut Tuhan saja tanpa membaca, dia nantikan atau tasyad ini. Maka membaca. Level yang kedua dari membaca dari qira'ah adalah tilawah. Ujluma yang minal kitab wa aqim sholat inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wa ya'lamu ma tasna'un. Tilawah ini membaca lebih tinggi, membaca lebih tinggi, membaca yang menyebabkan tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Lalu membaca yang ketiga tartil. Tartil ini apa? Tartil adalah membaca antil darnyait sampai mendarah daging, melambungi peradaban, menginspirasi budaya, pengetahuan, kritis dan lain-lain. Kalau di Quran tartil. Lalu yang keempat tadabbur tadi, untuk pertanyaan kedua ya. Tadabbur itu tetapi dari kata tadabbur, maknanya belakang. Tadabbur renung sampai ke belakang. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ini sesuai pertanyaan ketiga. Dari hatinya terkunci mati. Afala yatadabbaruna al-Qur'an kalau lam min ghairillahi la wajadu fihi ikhtilafan katsiran. Membaca qiraah ini belum produktif, hanya konsumtif, tapi membaca kalau naik level ke tilawah, tartil dan tadabbur, ini membaca yang muntijah, yang produktif. Membaca untuk mengajar, meneliti, menulis dan lain-lain. Karena itu membaca ini penting. Kita membaca, saya membaca buku ini.
Saya ketemu dengan isi buku. Yang kedua, saya kenal dengan pengarangnya. Yang ketiga, saya ketemu diri sendiri. Dan sebenarnya bukan saya katakan, tapi ini Al-Kindi yang kemukakan itu. Atau nanti di barat itu dikirim di mazhab Frankfurt oleh Erich Fromm. Kita naik level dari to have al-bilang ke to be. Dari membaca dari sekadar memiliki ke menjadi. Dan ini penting. Kenapa? Karena kita ini membaca untuk apa sih? Kita membaca enggak untuk mengerti, mengenal atau apa? Tidak. Kita membaca ini kata seorang psikolog Carl Gustav Jung. Ini dia kalau buka praktek di Wina di Austria. Bukunya adalah Modern Man in the Search of Soul, manusia modern dalam pencarian jiwanya. Dia berguru kepada Sigmund Freud, tapi mengkontrol gurunya nantinya. Dia katakan bahwa membaca ini untuk mengubah satu pola pikir dan kedua pola sikap. Kalau kita dengan membaca Quran tidak berubah cara berpikir dan cara kita bersikap, tapi kita belum membaca. Dan itu yang kata Hasan Hanafi al-Qur'an al-Mujizat. Makanya membaca buku ini sesuai dengan segala zaman. Nah kalau tidak berarti kontekstual. Sekarang Quran harus diganti, diubah, tidak perlu kita kontekstualisasikan saja. Dan Allah yang Tuhan. Karena itu membaca yang kedua, bagaimana daya gunaan akal. Maksud yang tadabur tadi itu ya. Nah akal ini kan makna dasar, kata dasar menyelidikkan. Nah itu dia. Karena itu Quran ini selalu disampaikan, akal selalu disampaikan dalam kata kerja sekarang dan yang akan datang. Artinya bahkan begini, ayo belajar. Perintah belajar itu sudah diinginkan, harus tambah progresif dan future. Nanti setelah pulang, wajib dulu ngomong bisa berjalan lagi. Mengajar menghadapi masyarakat juga harus diinginkan. Nah karena itu penting bagi kita untuk terus mengkontekstualisasikan. Dari bagus ada nasihatnya Imam Mawardi yang menulis tafsir Al-Qur'an wafat 450 Hijriah. Bacalah Quran seolah-olah turun dalam konteks kita hari ini. Nah kenapa Al-Quran ini jauh dari kita? Ya karena kita membatasi perspektif kita. Dan teman-teman sekalian, tafsir itu tidak sakral. Iya, dibedakan. Yang produk pengetahuan, produk kebudayaan. Yang sakral itu Qurannya. Terjemah Quran tidak sakral. Iya, dibedakan. Mungkin cocok di satu masa dan bisa dibantah di masa yang lain. Tafsirnya boleh, tidak Qurannya. Dan dia produk pengetahuan, dia produk pemikiran. Tidak kopi itu loh. Dan ini pengetahuan terus berkembang. Apakah pengetahuan adalah menjelang atau mengeluh? Sayangnya kebanyakan teman Islam karena tidak membaca nanti menganggap itu sakral, itu final. Ya saya kira kalau siapa Al-Ghazali itu zaman sekarang pasti punya ya pinter ya, sorry case ya, pinter hoax ya, untuk menyampaikan pengetahuan karena mereka semua orang yang adaptif atau terbuka dengan kebudayaan. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Berstani. Juga ada yang dari Pak Herma tadi yang terkait konsep-konsep di buku ini, adakah yang cocok dengan bahkan tiga-tiganya cocok. Ya. Karena yang pertama itu adalah Rasulullah ini adalah identifikasi dan definisi. Karena kita begini, kalau kita gagal mendefinisikan sesuatu, ya Pak, kalau kita gagal mendefinisikan sesuatu ya kita nggak bisa sebut itu apa. Mantik itu 3 kajiannya. Nomor 1 hudud wa ta'rifat, identifikasi. Cara mendefinisikan apa? Al-jami' wal ma'ani. Jami itu manusia atau hayawan. Apapun rasanya suku mereka hayawan. Ma'ninya batasannya adalah mantik. Lalu nanti dikelompokkan diklasifikasi. Dan ini di mantik disebut teknik inferensi. Teknik istintaj, pengambilan kesimpulan. Sayangnya orang Islam ini hanya berhenti pada istifham, bertanya, tapi belum naik kepada istijwab. Istijwab ini mempertanyakan, dan itu ada di sekitar kritis. Makanya ada semua di intihar, observasi ada, dan kita ingin ya. Di Indonesia ini lembaga riset itu hanya LIPI. Saya betul lembaga ilmu pengetahuan ya kan. Dan saya banyak berkunjung ke kampus-kampus yang di Eropa dan Amerika. Ketika saya diminta pengajaran di Universitas Yale University itu di Connecticut, 4 jam perjalanan dari New York. Itu kampusnya ruang kuliahnya kecil,
Yang besar adalah banyak rumah-rumah. Saya tanya ini tempat apa? Ini rumahnya dosen. Dan serumah itu isinya penelitian semua. Bayangkan satu orang punya lembaga riset, satu prodi, satu fakultas, apalagi satu kampus. Ketika ini ya, penceramah misalnya, dia tidak riset. Orang yang ngaji, si kajian, dia tidak riset. Akhirnya diulang-ulang, dan itu brain rot. Sering-sering bikin ceramah yang tidak tertutup, itu membusukkan otak. Maka bumi ini sangat kontekstual, sangat cocok dibaca dari saya itu. Ya, masih di pertanyaan terakhir materi terkait critical thinking dan dibandingkan dengan hard thinking, mana yang lebih rendah, dan juga dibandingkan dengan taksonomi hidup. Jadi nanti puncak pemikiran ini Mbak, puncak pemikiran belasan derajat untuk utama ya. Nah kita harus jadi membaca begini. Kalau membaca sesuatu, bacalah di mana, di zaman siapa beliau hidup. Jadi kita kenapa orang seperti kita ini mengharamkan filsafat, mengharamkan tasawuf dari urusan syariat, filsafat masyarakat. Kenapa beliau sangat keras kepada muslim? Teorinya terkenal antara dalam buku Iqtida'us Siratal Mustaqim, itu bukunya Ibnu Sina, itu keras sekali tentang muslim. Karena beliau hidup di zaman perang salib, Crucial War. Setelah perang salib, beliau bikin perdamaian dengan muslim. Bahkan beliau mengutip ayat Quran, la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Sesungguhnya pada bagi orang yang perlu kita kasih tanpa pamrih pada Islam yang orang Nasrani. Dan bahkan beliau menulis buku Interfaith Dialogue, judulnya Al-Jawab As-Sahih Liman Baddala Din Al-Masih. Jadi penting membaca itu dalam konteksnya, dalam zamannya, sehingga bagaimana kalau hal ini dan Ibnu Sina siapa Abdullah Sadra hidup dalam kultur akademik yang elegan, orang kaya terpandang, kemudian setiap hari ini menyimak perbincangan para filsuf, ya sampaikan Bung Hatta, Syahrir, dan Malaka hidup di Eropa, Bung Karno hidup di Indonesia, yang dihadapi orang tua terpelajar. Tapi Bung Hatta hidup dengan mereka yang akalnya setara dengan mereka, dengan akal-akal Eropa. Nah, saya kira dan nanti setelah itu mengapa mengalami kemunduran yang kalau disebut hati dengan hati tadi itu. Nah, ini fase di mana beliau sudah naik dari manusia ke Tuhan. Atau kalau Al-Ghazali sudah di level tasawuf, bukan hanya filsafat. Dan di momen itu, nah, makanya banyak orang langsung belajar Al-Ghazali sebagai sufi tanpa mempelajarinya sebagai filsuf. Banyak mempelajari Ibnu Sina di fase kematangannya tanpa mempelajari bagaimana intelektualitasnya dibentuk, bagaimana proses kreatifnya lahir. Makanya, bagaimana kalau pada anak-anak, apa gitu? Saya kira tergantung yang menyampaikan. Kira-kira perlu bawa alat untuk orang awam bisa dimengerti, untuk profesor juga bisa, bahkan tidak habis-habis. Nah ini tergantung yang menyampaikan. Nah ini berarti persoalannya dari kita ya kan, bukan pada hasil pengetahuan, tapi bagaimana mengemas menyampaikan pengetahuan. Dan ini kerja-kerja intelektual, kerja para ilmuwan. Dan makanya filsafat barat ini setelah filsafat analitik turun ke filsafat bahasa. Kenapa? Filsafat tadinya mengambil, maka filsafat harus diturunkan menjadi teori sosial. Maka nanti sosiologi memisahkan diri, antropologi memisahkan diri dari filsafat, psikologi juga. Kenapa? Karena filsafat dianggap langit, dia harus down to earth, menghubungi menyelesaikan persoalan-persoalan. Saya kira orang-orang yang mereka seperti ini, apakah belasan atau siapa pun saja para filsuf ini, mereka adalah ibnu waktu, ibnu zaman. Mereka orang yang sangat dialogis, mengakrab realitas sehingga paling tahu zamannya. Dan kalau Imam Syafi'i mau jadi, dan itu bukan iklan. Bahkan di Quran saja ada nasihat sebetulnya. Nah, dari Tuhan ini iklan tidak. Tuhan itu sangat manusiawi, tanda kutip. Ini pandangan dari Imam Syafi'i. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Gus Bakir, teman-teman. Dan kita rupanya masih ada waktu Gus, jadi persilakan lagi teman-teman untuk bertanya. Untuk itu saya persilakan lagi 3 orang untuk bertanya. Silakan. Oke, yang saya sini juga ada. Oke, saya persilakan ke Mas yang di tengah ini. Silakan. Mic-nya, minta tolong. Mic, boleh di.
Ya, komisi saya sebagai pelajar bola sejujurnya sangat tertarik dengan bukti. Tapi yang menahan saya untuk menyelaminya adalah karena saya pernah dengar dan pernah lihat komitmen juga bahwa Al-Ghazali itu sempat mengkafirkan Ibnu Sina di dalam foto falsafah. Boleh nggak Gus dijelaskan dengan bahasa yang sederhana, kenapa sih Al-Ghazali bisa sampai ke titik mengkafirkan Ibnu Sina, dan sebenarnya betul atau tidak, dan bantahannya boleh dibahas sebaiknya untuk kami gitu. Terima kasih. Terima kasih. Atas nama siapa? Abdel. Siapa? Abdel. April. Abdel. Abdel. Oh. Terima kasih. Selanjutnya silakan masih di depan. Baik, bismillah. Nama saya Muhammad Agus, izin berkata Agus. Terkait tadi pembacaan Al-Quran atau secara konteks, kita harus membaca dengan konteks yang ada zaman sekarang. Kami pernah membaca bahwa terdapat perbedaan ulama dalam menafsirkan dengan pendekatan ilmu mantik. Ada ulama yang membaikkan dengan batasan-batasan tertentu, kemudian ada juga yang menolaknya gitu. Itu tidak menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan ilmu mantik. Nah, ketika kita melihat di Al-Quran, sebenarnya banyak juga pola-pola komunikasi atau logical fallacy yang disampaikan orang kafir Quraisy ketika menentang Nabi pada saat itu. Bukan argumennya yang ditentang, tapi malah menghujat atau menghina atau mengalihkan. Nah, ketika kita ingin menafsirkan atau membaca Al-Quran sebagaimana tadi Bu Sofi menerjemahkan Al-Quran, Masya Allah sangat kontekstual sekali. Kami sangat nyambung gitu. Nah, bagaimana sebenarnya batasan-batasan? Karena itu yang membuat sebenarnya yang tadi itu takut, karena mungkin tafsir Maksud, tafsir mungkin bisa dijelaskan terus bagaimana kita menyikapinya itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terus. Kebetulan kita sama-sama dari mana? Saya sekarang saya ingin menanyakan sesuatu. Sejauh mana kita itu dapat dipakai ya Gus ya? Soalnya gini Gus, seiring dengan perjalanannya teknologi itu semakin maju, dan kita itu semakin berkembang dengan sesuatu, sehingga logika kita itu akan semakin dangkal seperti itu. Kemudian kita muncul ke zaman kekuasaan Islam, dan setelah penaklukan antara Indonesia dan dinasti Umayyad kedua itu, ulama Islam sendiri itu mengalami kejenuhan, di mana pengetahuan itu bersifat stagnasi. Ada ulama yang mengarang sebuah kitab, dan ada yang menyarai, kemudian ada yang untuk meringkas, kemudian juga ada memanfaatkan gitu. Itu logika kita sebenarnya sudah mengalami ketumbuhan gitu. Kemudian jika logika kita itu dipakai dalam segala aspek, itu seakan-akan tidak ada batasnya. Contoh dalam penafsiran sendiri itu di Amerika ada ulama perempuan namanya Amina Wabid. Itu terlalu menggunakan logikanya di dalam penafsiran Al-Quran, sehingga penafsiran Al-Quran itu teks-teks yang bersifat klasik seperti itu dan dikerjakan sesuai logiknya mereka sendiri. Seperti itu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk ketiga penanya. Jadi tadi pertanyaan pertama tentang kritik Al-Ghazali terhadap Ibnu Sina, dan yang kedua, yang ketiga ini mirip ya pertanyaannya tentang koridor menggunakan akal. Yang pertama terkait kontekstualisasi Al-Quran itu tadi, yang kedua lebih general. Jadi itu tiga pertanyaannya, terus silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Tuhan sejak mula memperkenalkan dirinya sebagai pencipta. Jadi kalau membaca teori Quran dengan teori Asmaul Husna, jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Tuhanmu adalah
Kholik, Maha Pencipta. Kira-kira untuk membuktikan diri pencipta, Tuhan harus ngapain? Harus mencipta. Sejak Tuhan ada, ciptaannya pun ada. Maka ada para filsuf yang menganggap alam ini kodim, eternal, tidak temporal. Salah satu buktinya kan di surga kehidupan abadi, betul ya? Dan ini diperdebatkan. Dan buku Al-Ghazali yang Tahafut Al-Falasifah bukan buku filsafat, itu buku tauhid. Buku teologi membantah teori filsafat. Kenapa? Dihadapi oleh masyarakat. Ini sudah lama tak megang, suruh pegang lehernya ini. Ini kalau keseringan keluar orang lupa dan teratas pulang. Oke, jadi teologi itu. Buku teologi membantah filsafat. Kenapa? Masyarakat yang dihadapi beliau ini banyak masyarakat batinnya, masyarakat kebatinan. Kalau kita ya kejawen, kalau depan, keadilan gitu, suatu agama lokal. Atau yang dihadapi adalah mereka yang kerap kali menyalahgunakan filsafat. Di Yunani disebut kaum sofis. Maka setiap membaca kita harus tahu konteksnya, buku ini kapan turun, disampaikan kapan, hadis ini kapan disampaikan. Soalnya gini, hadis Nabi, kita kalau itu menghadap, kalau kau menghadap syahriku atau ibu, menghadaplah ke timur atau ke barat. Coba harus dipakai di Indonesia. Maka itu haram, itu yang ada yang mengatakan haram, tapi itu yang makruh, itu yang dilarang. Di mana Nabi sampaikan ini? Nabi sampaikan di Madinah. Madinah itu utara Mekah. Madinah tahu ya, baratnya Madiun pokoknya. Jadi Madinah itu baratnya Mekah. Kalau begitu makna menghadap ke barat atau ke timur, jangan menghadap kiblat atau membelakang. Jadi paham konteks itu penting sekali. Nah karena itu hal-hal seperti ini, kemudian bagaimana kataannya? Idrus, bahwa Idrus itu membantah dengan filsafat, bukan dengan tauhid. Cara baca itu bagaimana? Jadi sekarang ini tauhid ini tadi itu ya, la ilaha illallah dimaknai la maujudah, tidak ada yang eksis selain Tuhan. Kalau di filsafat la ilaha berarti la ma'qula, tidak ada yang lebih rasional layak dijadikan sebagai objek pemikiran. Makanya nanti kata Al-Farabi, Tuhan itu al-aql, Tuhan adalah intelek. Kalau Tuhan itu akil, subjek yang berpikir, dari berpikir nanti akan satu kedua lahir dunia. Kemudian Tuhan adalah al-maqul, objek yang senantiasa kita pikirkan. Berpikir kita pemikiran. Sementara teologi dan sekarang ini, kita memahami Islam ini sebagai apa? Kalau sebagai agama, akidah syariat. Kalau berbeda syariat, kalau berbeda dengan syariat kafir. Kalau tidak syariat ya kafir, begitu saja. Ya kabar itu besar. Tapi dalam ilmu, ya Islam ini luas sekali. Dalam peradaban luas sekali. Bahkan dalam apalagi di bawah kerana rahmat alam dia luas sekali. Dan Islam sebagai ilmu di Quran, ilmu ini paling dominan, paling banyak ayat tentang ilmu. Selain diperiksa 494 ayat tentang ilmu itu kata buku Rasulullah dari Tabiz. Kemudian juga kata buku Fibris di judul dengan Quran dan bukunya Firdaus. Zatul Quraniyah. Islam ini yang dominan pengetahuan. Syaratnya sholat adalah ilmu. Ya kan? Selain menghadap kiblat, dengan akil, dengan akal, dia tahu berilmu dulu. Tanpa ilmu ya kan diterima amal. Kita bisa sholat dulu, pakai niat puasa, jawab. Ya bukan sholat, itu namanya senang. Aerobik gitu. Ya, betapa Islam ini agama yang rasional belajar. Tapi kenapa kali ini kalau saya dikit kafir tadi, haram. Tuhan ini menyinggung berkali-kali untuk tadi qalu law kunna nasma'u aw naqil ma kunna fi ashabis sa'id. Seandainya dulu kami nasma mendengar maknanya beragama aw naqil kemenalah berfilsafat ma kunna fi ashabis sa'id. Baik, kemudian batasannya tadi. Oke, batasan jadi berpikir itu begini. Orang itu kalau mau benar berpikir, karena jadi begini. Bagaimana cara mengukur luas mandu ini? Saya pakai penggaris atau pakai timbangan? Jawab. Saya pakai penggaris, pakai meteran. Bagaimana saya supaya berpikir dengan benar? Ya pakai media namanya mantik. Jadi mantik ini ilmu alat sama dengan ahli sodrof dalam. Ya ilmu alat. Sama dengan bahasa. Bagaimana supaya untuk dan nanti itu nggak kelihatan karena nanti itu fondasi.
Bangunan ini yang paling kuat apa? Fondasi, dan fondasi tidak kelihatan. Maka kemampuan berpikir, kemampuan menalar ini penting. Pak, tapi apakah berpikir terbatas? Sebenarnya manusia, makhluk masa tidak terbatas? Yang mutlak hanya Tuhan, betul ya? Yang pasti terbatas. Tapi betapa banyak ayat yang merangsang kita berpikir. Nah, bagaimana seperti misalnya ada orang Aminah Wadud itu imamin sholat Jumat. Bagus itu ya, ada imamin sholat Jumat. Jadi begini, ilmu ini tadinya ilmu praktis. Ilmu menjadi makhluk sejak abad ketiga, menjadi teori sejak abad ketiga. Jadi kalau ditanya misalnya orang paling cerdas, minum salat dibanding Adam, Bahabul Ayyam, Sihru Rasulillah, Fatih Khaybar, itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya kan? Kalau ditanya mati atau takbir, itu huruf hijaiyah, berapa huruf bacaannya? Tidak tahu. Karena ilmunya belum ada secara teori, prakteknya ada. Apakah beliau tidak bisa baca? Paling fasih beliau. Tapi tidak bisa. Ilmu sendiri baru ada 224 Hijriah yang bikin, yang merumuskan tajwid Quran adalah ruh baik konsep insan. Berarti kita dibimbing bimbingan manusia. Jadi menurut atau tampil kita dibaca iklan. Masa aku ketemu kamu dapat hijab. Itu belum ada. Maka semua ilmu ini menjadi teori abad ketiga. Abad 1, 2 belum ada. Jadi penting teman-teman. Dan kalau kita semua fikir itu pragmatik, apa baiknya? Karena itu apa batasannya, Pak? Batasannya jadi begini. Kalau membaca surat Al-Baqarah itu ada nama kita nanti akhdor. Jadi fokus sholat buat orang haroma, wakil yang bagi menjauhkan. Ibnu Salah dan Nawawi kan hadis mengharamkan mantik. Kenapa? Karena mantik tidak cocok untuk metodologi hadis. Wakil yang bagi menjauhkan. Sementara para filsuf mengatakan wajib. Sekarang begini, kalau ada sakit, tanya ke tukang tambal ban, tetapi juga terjawab. Ya tanya dokter, kalau nanti filsafat nanya ke filsuf, jangan nanya ke ahli hadis. Tapi kalau saya lihat wajah kalian lebih cocok ahli hadis ya, bukan ahli hadis. Karena hadisnya besar-besar semua. Nah ini dia teman-teman. Kalau nanya ke Ibnu Rus, badan filsafat wajib sama dengan pisau teman-teman ya. Anak 3 tahun ya harus pegang pisau. Tapi kalau ibu, berarti ilmu ini tidak beragama siapa saja. Pak, bagaimana batasannya? Ada hal-hal misalnya soal teologi itu namanya ayat-ayat muhkamah. Qul huwallahu ahad. Sudah tidak usah dibahas, imani saja. Qul itu maknanya bukan katakanlah tapi imanilah. Karena perkataan beriman berangkat dari imannya. Jadi kalau qul katakanlah untuk orang tunawicara, saudara kita yang tunawicara berlaku. Tidak, maknanya imanilah. Dan ada di surat Fussilat 30 itu, nalazina qawwa Allah subhanahu wa ta'ala nazalul ahli malaika ala khawfu la tahzanu fabshiru bi jannatin allati kuntum tu'adun. Setelah qul baru istiqomah. Nah itu dia. Jadi batasannya adalah selama dia bukan ranah akidah, selesai. Silakan, apalagi yang menggairahkan sains, dan itu bagus saja. Dan Islam maju gara-gara membebaskan berpikir. Tapi bebas tanda kutip ya, bukan bebas tidak ada aturan kita. Batasannya aturannya adalah ilmatik, cara menalar dengan baik. Nah ini dia, makanya Yusinati filsafatnya berbeda dengan filsafat Barat. Dan memang beliau sebelum filsafat Barat bahwa dikafirkan oleh Imam Ghazali itu Ghazali teolog. Ghazali filsuf di masa mudanya, di fase akhir dia menghadapi orang-orang yang dianggap berbahaya. Maka ya sama dengan begini. Kebenaran saya katakan ada satu. Kenapa? Dia baru belajar iman. Kebenaran dari Tuhan saja. Tapi setelah imannya kembali, kebenaran ada 2, iman dan akal. Lupa, apakah saya pilih Tuhan? Tidak. Ini fase berpikir. Kalau ibu itu menyusui bayi ya kan, sampai usia sebelum digantikan bapaknya ya, karena ada yang mengantar bayi darat, katanya karena keracunan tembakau, itu pasti bapaknya itu. Oke, jadi setelah anak 3 tahun, anak ini masih minum susu ibunya. Apakah ibu ini dituduh tidak konsisten? Ya tidak, ini fase ASI ya, air susu ibu. Kalau air susu ini asam. Kalau air susu mah asam, tapi bercanda. Kalau air susu bapak asam. Saya kira terima kasih. Cukup.
Terima kasih tepuk tangan teman-teman untuk Gus Dovi. Baik, setelah ini teman-teman punya buku ini stand yang di depan situ untuk memiliki bukunya, dan yang sudah punya bukunya nanti bisa mendapatkan tanda tangan dari Gus Dovi di stand di situ ya. Dan teman-teman nanti bisa juga berkunjung ke stand Turas Pustaka yang nomor 7285 dan 167 yang di belakang ya. Nanti silakan berkunjung ke stand Turas Pustaka. Baik, terakhir Gus, closing statement untuk diskusi kita hari ini dan juga pesan-pesan untuk kita generasi muda supaya nalarnya nggak mati, supaya terus merawat akal sehat. Silakan. Baik, teruslah berpikir ya, karena dengan berpikir kita tidak menjadi binatang, tetapi kita menjadi manusia. Terima kasih. Terima kasih.